Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil materi kelompok kami yang berjudul Tahun 1964 Rencana Pendidikan. Kami yang beranggotakan saya sendiri, M. Rizky Fadli sebagai moderator, serta rekan saya Abul Akla dan Runiana Amelia akan menjelaskan beberapa materi yang dimana materi kami yang berjudul kembali yaitu tahun 1964 Rencana Pendidikan. Oke, tak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih serta hormat kami kepada Ibu Hartuti selaku dosen mata kuliah ini. Oke, langsung saja saya akan membahas tentang materi ini. Yang pertama adalah termasuk dari poin A, sejarah kurikulum pendidikan di Indonesia kerap berubah setiap ada pergantian menteri pendidikan. Nah, dari situ kita dapat mengetahui bahwasannya setiap tahun proses perubahan kurikulum yang kita lakukan atau yang kita dapat sehingga mutu pendidikan di Indonesia hingga kini belum memenuhi standar mutu yang jelas dan mantap. Dalam penjelasan sejarah tersebut, pada tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, dan seterusnya hingga pada saat 2006, dan pada saat ini kita akan menjalani yang namanya kurikulum 2013 dan kurikulum 2013 revisi. Nah, perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Sebab kurikulum sebagai perangkat rencana pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntunan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Dan sebab itu kita dapat mengetahui bagaimana fungsi kurikulum ini. Kurikulum dapat berupa rencana kurikulum yang pertama, yaitu buku kurikulum suatu lembaga pendidikan. Selanjutnya pelaksana kurikulum, yaitu suatu proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, setelah itu ada lagi yang selanjutnya itu evaluasi kurikulum, yaitu penilaian hasil-hasil pendidikan. Nah, dengan itu fungsi kurikulum, yaitu kurikulum memiliki fungsi, yakni sebagai berikut. Fungsi bagi sekolah yang bersangkutan. Ada dua macam fungsi kurikulum yang bagi sekolah yang bersangkutan. Yang pertama sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan, dan selanjutnya dijadikan pedoman untuk mengatur kegiatan-kegiatan pendidikan yang dilaksanakan di sekolah. Selanjutnya fungsi yang kedua yaitu fungsi bagi sekolah tingkat di atasnya. Kurikulum dapat berfungsi sebagai pengontrol atau pemelihara keseimbangan proses pendidikan. Dengan mengetahui kurikulum sekolah pada tingkat tertentu, maka kurikulum pada tingkat di atasnya dapat mengadakan penyelesaian. Misalnya, jika suatu bidang studi telah diberikan pada kurikulum sekolah tingkat bawah, harus dipertimbangkan lagi pemilihan pada kurikulum di tingkat atas, terutama dalam hal pemilihan bahan pengajaran. Penyesuaian bahan tersebut dimaksud untuk menghindari keterulangan penyampaian, hal yang bisa berakibat pemborosan waktu, dan lebih penting lagi adalah waktu menjaga keseimbangan bahan pengajaran tersebut. Nah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Abul Akla. Demikian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah mempercayakan sedikit waktunya kepada saya untuk sedikit menjelaskan tentang materi mata kuliah evaluasi pembelajaran kali ini yang terkhusus pada materi rencana pendidikan tahun 1964. Namun tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada dosen saya yang telah hari ini telah
mempercayakan kepada kami mahasiswa-mahasiswanya untuk sedikit menjelaskan tentang materi-materi perkuliahan pada mata kuliah evaluasi pembelajaran kali ini. Nah, setelah tadi sebelumnya dijelaskan sedikit tentang materi kali ini, saya akan melanjutkannya pada bagian kedua, yakni kurikulum rencana pendidikan tahun 1964. Nah, jadi dalam kurikulum rencana pendidikan tahun 1964 ini, di penghujung kepemimpinan atau pemerintahan era Bapak Proklamator kita, yakni Insinyur Soekarno, sebelum-sebelumnya telah membuat kurikulum-kurikulum sebelum masuk kepada kurikulum rencana pendidikan tahun 1964 ini. Nah, dalam hal ini pemerintah kembali melakukan evaluasi serta selanjutnya berupaya untuk menyempurnakan dengan cara menyesuaikan kurikulum seperti apa yang cocok diterapkan di Indonesia ini. Nah, ihwal hal itu pemerintah memunculkan rencana pendidikan 1964 atau kurikulum 1964. Kurikulum ini diberi nama dengan rencana pendidikan 1964. Nah, adapun titik fokus dari kurikulum ini adalah upaya pengembangan daya cipta, rasa karsa karya, dan moral, atau dari kelima titik fokus ini disebut dengan Pancawardhana. Nah, dalam kurikulum ini mata pelajaran diklasifikasikan menjadi 5 bidang studi, yakni moral, kecerdasan, emosional, artistik, keterampilan, dan jasmaniah. Di tingkat pendidikan dasar, penekanan lebih pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis. Nah, rencana pendidikan 1964 kemudian dihapus oleh Orde Baru, dan mungkin setelah dihapus oleh pemerintahan Orde Baru diganti dengan kurikulum yang baru, yang sifatnya ketika setelah kurikulum 1964 ini bersifat lebih politis. Tujuannya adalah membentuk manusia Pancasila sejati dengan muatan materi pelajaran yang bersifat teoritis. Nah, jadi mungkin dapat perbedaan dari kurikulum 1964 dengan kurikulum setelah 1964 tersebut. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan pada bagian saya ini. Dan lebih detailnya mungkin nanti akan lebih dijelaskan oleh teman saya, dan mungkin jikapun ada kesalahan dalam hal ini, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rulian Amalia. Saya akan memasuki pembahasan yang ketiga, yaitu komponen-komponen tentang kurikulum rencana pendidikan tahun 1964. Nah, yang dimana setiap kurikulum memiliki kekurangan dan kelebihan, baik itu kurikulum sebelumnya ataupun kurikulum tahun 1964. Nah, semua kurikulum yang ada di Indonesia ini memiliki kekurangan dan kelebihan, sehingga perlu adanya peningkatan mutu atau perubahan kurikulum. Begitu juga dengan kurikulum sebelum-sebelumnya. Nah, kekurangan kurikulum tahun 1964 ini itu masih sentralistik, atau sistem pendidikan masih diatur oleh pusat atau pemerintah. Jadi setiap satuan pendidikan tidak dapat mengatur sistem pendidikannya secara mandiri karena sudah ditentukan oleh pemerintah, yang dimana jumlah mata pelajaran itu hanya 9. Nah, kurikulum 1964 ini sebagai kurikulum bulat, hanya memuat mata pelajaran pokok-pokok saja. Nah, kurikulum 164 ini tidak dikaitkan oleh
apapun, karena kurikulum ini bersifat teoritis, tak terkait dengan permasalahan faktual yang ada di lapangan, karena titik beratnya pada materi apa saja yang tepat diberikan kepada siswa di setiap jenjang pendidikan. Nah, adapun kelebihan dari kurikulum 1964 ini yaitu bahwa pemerintah ingin agar rakyat mendapatkan pendidikan akademik yang untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program pendidikan Pancawardhana, yang dimana Pancawardhana ialah pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keprigelaan, dan jasmani. Perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1964 ini merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang 1945. Nah, secara murni dan konsekuen ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani. Nah, adapun di sini saya akan membahas tentang sedikit kesimpulan tentang kurikulum 1964 ini, yang dimana sejarah kurikulum pendidikan Indonesia kerap berubah setiap tahunnya dari kurikulum 1947 hingga kurikulum 2006. Kurikulum adalah sebagai proses pengembangan anak didik yang diharapkan terjadi dan digunakan dalam perencanaan. Jadi kurikulum merupakan suatu rencana pendidikan, pemberian pedoman dan pegangan tentang urutan isi serta proses pendidikan secara umum. Kurikulum diartikan sebagai mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Nah, kurikulum pendidikan 1964 ini sudah lama adanya setelah kurikulum 1952, yang dimana pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum sebelumnya yang ada di Indonesia. Nah, rencana pendidikan kurikulum tahun 1964 yaitu melahirkan kurikulum 1964, yang dimana menitik beratkan pada pengembangan daya cipta, karsa, dan karya serta moral yang kemudian dikenal dengan istilah Pancawardhana. Nah, disebut Pancawardhana karena 5 kelompok di bidang studi ini, yaitu kelompok pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, dan kepergelaan, keterampilan, dan jasmani. Nah, itulah sekian penjelasan dari materi ini. Kembali ke moderator. Dengan berakhirnya presentasi makalah tadi, maka kami dapat mengakhiri perjumpaan kali ini dan presentasi kami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.